Bumi kehilangan ruang hijau terakhirnya. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, 41% permukaan bumi adalah gurun, dan 40% terancam oleh penggurunan. Tidak ada air, tidak ada satupun pohon, tidak ada tempat untuk kehidupan. Namun, di Tiongkok, seorang pria luar biasa mengambil tindakan berani dan cerdas. Hanya dalam 30 tahun, ia menanam lebih dari 300 juta pohon dedalu, melepaskan 4,5 juta kelinci, dan memasang 196.000 panel surya berbentuk kuda raksasa di tengah gurun. Proyek ini diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai model global untuk pengendalian penggurunan, sebuah penghargaan langka yang sebelumnya hanya diraih oleh Uzbekistan. Jadi, siapa yang menciptakan keajaiban ini? Dan bagaimana mungkin kelinci dapat menyelamatkan gurun? Mari kita cari tahu bersama. Saat ini, Anda sedang melihat gurun Kubuki, gurun terbesar ketujuh di Tiongkok, yang membentang lebih dari 7.200 mil persegi, kira-kira seukuran Massachusetts. Terletak di Tiongkok Utara, iklim di sini tidak cocok untuk manusia atau tumbuhan. Musim dingin sangat dingin dan berangin hingga terasa seperti pisau yang menusuk kulit, dengan suhu turun hingga minus 20 derajat Celcius, sementara musim panas sangat terik, membakar tanah. Beberapa dekade lalu, gurun ini tidak seluas ini. Dulunya merupakan lahan pertanian yang dihiasi desa-desa, sungai, dan padang rumput. Kemudian, semuanya berubah. Angin menjadi lebih kencang. Rumput menghilang. Ya, penggurunan. Pasir mulai bergerak, menelan rumah dan jalan. Hanya dalam beberapa dekade, Kubuki meluas lebih dari 25 km ke timur, mengubur ribuan hektar lahan pertanian di bawah bukit pasir setinggi hingga 60 meter. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, pemerintah Tiongkok meluncurkan salah satu kampanye anti penggurunan terbesar dalam sejarah. Mereka membangun hutan penahan angin, melarang penggembalaan ternak, dan menggali sumur dalam di tanah berdebu. Tetapi, tidak ada yang berhasil. Masalahnya tidak sesederhana itu. Gurun terus meluas. Tetapi, Tiongkok tidak akan menjadi Tiongkok jika mereka tidak menemukan solusi yang cerdas. Dan kita akan segera mengetahui apa itu. Seorang pria, Wang Wenbiao, yang dikenal secara lokal sebagai putra gurun, mempeloporinya. Tapi, jangan berpikir dia lahir kaya. Sama sekali tidak. Dia pernah menjadi guru miskin di Mongolia Dalam, bersepeda lebih dari 6 mil melewati pasir setiap hari untuk sampai ke kelas. Terkadang, anginnya sangat kencang sehingga sepedanya setengah terkubur, dan pasir masuk ke paru-parunya. Tetapi, tepat pada saat itu, dia menyatakan, "Jika saya tidak bisa keluar dari gurun, saya akan menjadikannya sebagai tempat tinggal." Dan dia sungguh-sungguh. Mulai dari nol, Wang mencurahkan semua tabungannya dan meminjam uang untuk mencoba apa yang tidak berani dilakukan orang lain. Pada tahun 1988, hanya dengan sebuah perusahaan garam kecil, ia memulai eksperimen gilanya, menghabiskan ratusan juta dolar untuk membangun penahan angin, menanam lebih dari 50 juta pohon dedalu, dan menghijaukan 1.400 mil persegi lahan tandus. Tapi, kita akan membahasnya nanti. Orang-orang menyebutnya gila. Pihak berwenang menyebutnya seorang pemimpi. Tetapi, dia terus maju, hidup di tengah pasir, mengukur setiap tetes kelembapan. Namun, itu bahkan bukan bagian yang paling liar. Di tempat yang hanya dipenuhi angin dan dingin yang menusuk, Wang Wenbiao memutuskan untuk mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan orang lain, membawa kelinci ke gurun. Ya, Anda tidak salah dengar. Lebih dari 4 juta kelinci Rex kini hidup di gurun yang gersang. Kedengarannya sulit dipercaya. Bukan? Bukan robot, bukan teknologi canggih, tetapi makhluk kecil yang menggemaskan ini. Hewan kecil berbulu yang dulunya hanya berkembang di padang rumput lembab Eropa kini berkembang di tanah kering ini. Tetapi, ini bukan kelinci biasa. Ini adalah kelinci Rex, hasil pembiakan Prancis, yang dikenal sebagai emas putih industri bulu. Bulunya selembut bludru, sehalus kulit berang-berang, dan tidak memiliki bulu pelindung, sehingga tidak perlu dicukur atau dicabut setelah penyamakan. Kulit kelinci Rex berkualitas dapat dijual hampir Rp500.000, sementara biaya memeliharanya hanya sekitar Rp30.000. Tidak heran jika Tiongkok kini menguasai lebih dari 80% pasar bulu kelinci Rex dunia. Yang lebih mengesankan lagi, setiap kelinci betina dapat melahirkan 25 kali setahun,
menghasilkan 200 hingga 300 anak, 25 kali lebih cepat daripada kelinci biasa, dengan tingkat kelangsungan hidup hingga 96%, bahkan di iklim panas dan kering. Mereka minum sedikit, makan rumput kering, dan tetap bereproduksi secara normal, bahkan dalam cuaca beku minus 28 derajat Celcius. Kelinci-kelinci ini tidak hanya dilepaskan ke alam liar. Mereka hidup di kandang tertutup. Dagingnya digunakan untuk makanan, bulunya untuk pakaian, organnya untuk pengobatan tradisional, dan yang paling berharga adalah kotorannya. Ya, kotoran kelinci mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium, 3 nutrisi yang sama sekali tidak dimiliki pasir gurun. Ketika jatuh ke tanah, kotoran tersebut mengubah pasir menjadi humus lembab, menciptakan tanah coklat pertama dalam beberapa abad. Dan inilah keajaibannya. Kelinci Rex tidak dapat mencerna biji rumput. Ini berarti, setiap kali mereka buang air besar, mereka sebenarnya menanam biji dengan pupuk alami yang akan tumbuh selama musim hujan berikutnya. Ingat semua pohon dedalu yang ditanam sebelumnya? Bukan kebetulan mereka dapat bertahan hidup di tempat-tempat yang sangat kering. Wang Wenbiao memahami bahwa, agar kelinci dapat hidup di gurun, ia membutuhkan sesuatu yang belum pernah dimiliki gurun kubuki sebelumnya, yaitu makanan dan naungan. Dan pahlawan tanpa tanda jasa itu adalah pohon dedalu. Tahukah Anda bahwa pohon dedalu bukanlah pohon biasa? Akarnya dapat mencapai kedalaman lebih dari 90 meter, hampir setinggi gedung 30 lantai, menyerap air tanah dan menahan pasir di tempatnya. Dan kemudian, siklus kehidupan dimulai. Tunas dedalu muda menjadi makanan bagi kelinci Rex. Kelinci, pada gilirannya, meninggalkan pupuk kaya nutrisi di sekitar pohon dedalu. Pohon memberi makan kelinci memberi makan tanah, tanah memberi makan pohon. Sebuah siklus ekologis tertutup, di mana tidak ada yang terbuang sia-sia. Para ilmuwan memperkirakan bahwa setiap hektar, dalam model kelinci dedalu, dapat menghasilkan lebih dari 5 ton humus organik per tahun, mengubah pasir menjadi lahan pertanian hanya dalam 3 hingga 5 tahun. Hanya dalam 1 dekade, lebih dari 300 juta pohon dedalu telah ditanam, menciptakan dinding hijau sepanjang ribuan mil, mengurangi kecepatan angin hingga 90%, dan menahan lebih dari 15 juta ton pasir setiap tahunnya. Namun, bukan itu saja. Wang Wenbiao tidak berhenti hanya dengan menanam pohon atau memelihara kelinci. Ia mengubah wilayah seluas 18.600 km persegi dari gurun kubuki menjadi laboratorium raksasa untuk ekonomi ekologi. Wang Wenbiao menyewa lebih dari 100 buldoser dan 300 pekerja yang bekerja 18 jam sehari untuk meratakan bukit pasir dan membangun pagar penahan angin yang membentang puluhan kilometer. Hanya dalam 5 tahun pertama, lebih dari 1.200 mil persegi gurun, hampir sebesar negara bagian Amerika Serikat Rhode Island, berubah menjadi hijau. Jutaan pohon dedalu tumbuh, jutaan kelinci berkembang biak, dan ribuan keluarga kembali ke kampung halaman mereka yang pernah tersapu badai pasir. Hanya dalam 10 tahun, daerah Dalat Banner memiliki 4,5 juta kelinci Rex, menghasilkan 560 juta yuan, sekitar 1,3 triliun rupiah, membantu lebih dari 10.000 keluarga keluar dari kemiskinan. Setiap keluarga hanya membutuhkan sekitar 51 juta hingga 68 juta rupiah untuk memulai, dan dapat menghasilkan 4 kali lipatnya di tahun pertama mereka. Ketika orang-orang mengira kubuki telah mencapai batas keajaiban hijaunya, Wang Wenbiao kembali memukau dunia. Ia membawa energi matahari ke jantung gurun. Ya, tepat di tempat yang dulunya disebut Laut Mati. Ia membangun pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, Junma, sebuah proyek besar dengan 196.000 panel surya yang disusun dalam bentuk kuda yang sedang berlari kencang. Dilihat dari luar angkasa, ini bukan hanya pembangkit listrik, tetapi juga karya seni energi terbesar di dunia yang diakui oleh Guinness World Records. Setiap tahun, Junma menghasilkan 2,3 miliar kilowatt jam listrik, cukup untuk memasok listrik bagi lebih dari 400.000 orang, setara dengan populasi Miami di Florida. Tetapi, yang membuat proyek ini istimewa adalah karena tidak hanya menghasilkan listrik. Panel-panel tersebut juga mengurangi kecepatan angin hingga 50%, menciptakan naungan bagi rumput untuk tumbuh di bawahnya, tempat kelinci, domba, dan angsa dilepaskan untuk melakukan pemangkasan biologis. Berkat ini, tanah menjadi stabil, pasir tidak lagi tertiup angin, dan ekosistem baru terbentuk tepat di bawah panel surya. Pada tahun 2022, Junma telah menghemat lebih dari 760.000 ton batu bara
mengurangi 1,85 juta ton karbon dioksida, setara dengan menanam lebih dari 80 juta pohon. Hanya dalam 4 tahun, area di sekitar pabrik mengubah lebih dari 2.600 hektar laut mati menjadi oasis energi hijau. Dari kelinci, pohon dedalu, dan pasir, Wang Wenbiao menciptakan rantai nilai tertutup, daging, bulu, pupuk kandang, pariwisata biogas, dan bahkan energi surya. Dan hasilnya, hanya dari tahun 2010 hingga 2020, ekonomi ekologi Kubuki menghasilkan sekitar 155 triliun hingga 160 triliun rupiah, menjadikannya model hijau paling menguntungkan di Asia. Kemudian, hal yang tak terduga terjadi. Setelah puluhan tahun orang-orang berjuang melawan pasir, alam akhirnya merespons. Sebuah laporan tahun 2023 dari Kementerian Ekologi Tiongkok mengejutkan dunia. Jumlah rusa liar, rubah gurun, dan burung migran di Kubuki telah meningkat 4 kali lipat sejak tahun 1990. Spesies yang telah punah sepenuhnya kini muncul kembali di ladang yang dulunya hanya dipenuhi pasir dan tulang. Air tanah, emas cair Kubuki, telah naik rata-rata 1,5 sampai 1,9 meter hanya dalam 20 tahun. Itu artinya, jika Anda mengebor sumur hari ini, Anda hanya akan menemukan air pada kedalaman setengah dari kedalaman satu generasi yang lalu. Dan itulah perbedaan antara lahan mati dan lahan hidup. Tidak hanya hewan yang kembali, namun, lebih dari 100 spesies tumbuhan asli, mulai dari rumput bulu dan popler gurun hingga bunga gurun, telah kembali, menciptakan pemandangan yang sulit dipercaya. Pasir keemasan bercampur dengan rumput hijau, dan bahkan petak-petak kecil hutan yang berkilauan di bawah sinar matahari. Faktanya, tanah di sini tidak lagi terbawa angin. Sebaliknya, tanahnya gembur dan memiliki aroma tanah yang khas. Sekarang, mari kita terbang lebih dari 4.000 mil ke selatan, menuju Australia, tempat hewan ini pernah menyebabkan salah satu bencana ekologis terburuk dalam sejarah manusia. Pada pertengahan abad ke-19, hanya 24 kelinci Eropa dibawa oleh seorang pemukim Inggris untuk berburu. Kedengarannya tidak berbahaya, bukan? Tetapi, Anda tidak dapat membayangkan apa yang terjadi selanjutnya. Hanya dalam 50 tahun, populasi kelinci meledak menjadi lebih dari 1 miliar. Mereka memakan semua rumput, menghancurkan akar, dan mengubah hampir 2/3 dataran Australia menjadi gurun. Setiap kelinci kecil dapat memakan rumput sebanyak seekor domba. Dan ketika ratusan juta kelinci makan bersama, Anda dapat membayangkan hasilnya. Pemerintah Australia mencoba segala cara untuk mengendalikan mereka, membangun pagar sepanjang lebih dari 2.000 meter, hampir selebar Amerika Serikat, melepaskan virus mixtosis, bahkan meledakkan dan menembak kelinci secara massal. Tetapi, tidak ada yang bisa menghentikan gelombang kelinci. Jadi, mengapa kelinci menjadi monster di Australia, tetapi penyelamat di Cina? Perbedaannya terletak pada cara orang bertindak. Di Kubuki, kelinci Rex tidak pernah dilepaskan ke alam liar. Mereka adalah bagian dari ekosistem tertutup, dikelola secara ketat, memakan pohon dedalu yang menghasilkan pupuk, memperkaya tanah, dan menghasilkan keuntungan. Ini bukan hanya tentang memelihara kelinci. Ini tentang membangun ekosistem strategis. Namun, di balik angka-angka yang mengesankan dan rekaman indah gurun hijau, Kubuki tidak terhindar dari kontroversi. Beberapa pemerhati lingkungan berpendapat bahwa model gurun kelinci hanyalah sebagian kecil dari ekosistem ekonomi besar Elion Resources Group, perusahaan yang didirikan oleh Wang Wenbiao. Mereka mengklaim media Cina telah melebih-lebihkan peran kelinci. Sementara itu, faktor keberhasilan sebenarnya adalah perencanaan pemerintah, investasi besar, dan teknologi pengelolaan lahan yang canggih. Banyak ahli juga khawatir bahwa, jika model ini berkembang terlalu cepat, hal itu dapat menciptakan tekanan ekologis baru. Pupuk kotoran kelinci, meskipun bergizi, jika menumpuk terlalu banyak, dapat menyebabkan polusi nitrogen, mengubah pH tanah, dan memengaruhi air tanah. Beberapa area percontohan bahkan telah melihat ganggang hijau muncul di sekitar kolam pupuk alami. Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa melihat sesuatu yang berbeda. Pada tahun 2011, Kubuki diakui oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memerangi penggurunan sebagai model global untuk pengendalian penggurunan, sebuah penghargaan yang hanya diterima oleh beberapa tempat di dunia. Pada tahun 2019,
Kubuki secara resmi menjadi pusat demonstrasi restorasi lahan global yang diakui secara internasional sebagai standar untuk pembangunan berkelanjutan di daerah kering. Dan sekarang, kisah Kubuki tidak berhenti di perbatasan Tiongkok. Kisahnya telah menyebar ke seluruh dunia sebagai formula regenerasi planet, dari lahan kering Afrika hingga gurun di Timur Tengah, dan sekarang ke Eropa. Di Andalusia, Spanyol Selatan, yang dulunya mempesona di bawah sinar matahari Mediterania dan dipuji oleh bangsa Romawi sebagai lumbung padi kekaisaran, kini menghadapi salah satu bencana iklim terburuk abad ini. Curah hujan telah turun lebih dari 40% hanya dalam 30 tahun. Ratusan sungai dan saluran irigasi kuno telah mengering, dan lahan pertanian retak, seolah-olah terbakar api. Di banyak tempat, orang harus mengebor sumur sedalam lebih dari 200 meter hanya untuk menemukan sedikit air tanah. Menurut Uni Eropa, hampir 75% lahan Spanyol kini terancam langsung oleh penggurunan, menjadikan negara ini sebagai titik panas terkering di Eropa. Namun, dalam keputusasaan, Spanyol memilih untuk bangkit. Belajar dari model Kubuki, pemerintah meluncurkan rencana restorasi Andalusia 2030 dengan filosofi yang berani, bukan hanya melawan gurun, tetapi juga menghidupkannya kembali. Mereka membangun tembok hijau Mediterania, menanam jutaan pohon zaitun, akasia, dan rumput asli untuk menjaga kelembapan tanah, sambil mengembangkan pertanian regeneratif, di mana tanah dan iklim dikelola sebagai satu sistem hidup. Sistem pertanian tenaga surya juga bermunculan, meniru pendekatan agro-agri-fotovoltaik Kubuki, menanam tanaman di bawah panel surya, menghasilkan listrik bersih, dan menjaga kelembapan tanah. Dari tanah mati yang terkubur di bawah pasir, Kubuki telah menjadi simbol harapan. Manusia tidak hanya menaklukkan alam, mereka juga belajar hidup harmonis dengannya. Jika gurun di Tiongkok dapat hidup kembali, apa yang menghalangi seluruh dunia? Bagaimana menurut Anda? Mungkinkah keajaiban hijau ini menyelamatkan planet kita? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran Jejak Media, agar kita dapat terus mengeksplorasi kisah-kisah yang benar-benar akan membuat Anda berkata, "Luar biasa."